Amin. Beri tepuk tangan dong ya, luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, lihat kiri kanan katakan gini, ih kamu kok tambah keren. Oke, kalau udah boleh duduk. Sore semuanya, apa kabar? Diberkati, amin. Oke, ini kali pertama loh saya datang di GSJS Youth ya, seneng banget ngeliatnya. Oke, kata orang kalau tidak dikenal tidak disayang ya. Biar kenalan sedikit aja ya. Jadi kalau ketemu di bawah di mall, panggil, kan udah kenal gitu kan. Panggil saya, traktir saya. Pasti seneng banget gitu ya. Oke, ini ada foto keluarga saya. This is me and my family ya. Saya dikaruniakan 3 orang anak. Kemudian anak saya yang pertama perempuan, namanya Rachel. Tapi Rachel udah ada yang punya gitu ya. Saya punya anak kedua namanya Jacob. Rachel kuliah teologi sekarang. Yang kedua Jacob juga kuliah teologi. Cakep, ganteng. Belum ada yang punya, masih available gitu ya. Jadi kalau ada yang kepengen, datang dulu ke mamanya gitu ya. Dan bonus dari Tuhan namanya IJ, anak ketiga kami. Kalau dia masih SMP, masih jauh lah, jangan dipikirkan tentang dia gitu ya. Tapi saya bersyukur saya bisa datang ke tempat ini, melayani kaum muda. Karena saya juga pernah muda, dan saya punya kerinduan untuk mengingatkan kita kaum muda. Kelihatannya kalian datang ke sini single loh. Kelihatannya datang ke sini belum nikah loh. Kelihatannya datang ke sini sendiri loh. Kelihatannya kalian hanya bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Tapi harus saya ingatkan, no. Kalian itu adalah calon bapak, calon ibu yang akan membuka generasi baru di bawah kalian. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ada amin? Jadi kalian adalah orang-orang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di sini ngaku yang masih single alias belum punya pacar, masih available ada? Tolong lambaikan tangan. Iya. Jodoh tuh seringkali gak jauh-jauh ada di dalam satu ruangan loh gitu ya. Cuma kurang melihat aja. Siapa di sini yang udah ada pacarnya? Boleh angkat tangan? Oke, ada juga. Siapa di sini yang punya pacar lebih dari satu? Ayo ngaku mumpung ada di gereja. Oke ya. Saya sedikit mau kenalan, mau kasih tahu begini. Dulu ketika saya masih belum punya pacar ya, saya berdoa dong sama Tuhan. Tuhan, pengen banget deh dapet cowok gitu ya, pengen banget dapet pacar. Terus udah gitu teman-teman saya sekolah di Jakarta, di sekolah yang cewek semua. Terus teman-teman saya tuh kebanyakan mereka pacaran, baru sebentar udah pada putus. Ada yang 6 bulan pacaran putus, 6 minggu pacaran putus. Ada yang 6 jam pacaran putus gitu ya. Pagi laporan, udah jadi, siangnya udah diputusin gitu ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, dengarkan yang teman-temanku perempuan ya. Anak-anak muda perempuan, saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya pacar ya. Kasih saya jodoh yang benar-benar serius Tuhan, yang berasal daripada Tuhan. Sekali pacaran sampai menikah, jadi gak gonta-ganti pacar. Tuhan jawab loh doa. Satu kali Tuhan pertemukan saya ya dengan seorang ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kenalan sama saya, ternyata ibu-ibu nanya, Livi ya kamu kelas berapa? Saat itu saya kelas 3 SMA. Terus dia bilang, tante juga punya anak, cowok, kuliah gitu kan ya. Oke deh. Terus udah gitu dia sampai rumah, dia kasih tahu ke anaknya. Mama kenalan loh, dulu rambut saya panjang ya. Mama kenalan sama cewek, coba tolong deh kamu ini sama dia. Nah si cowok ini ya nanya ciri-cirinya kayak gimana mah. Pokoknya dia tinggi nih cewek. Putih, rambutnya panjang. Tahu gak cowok ini bilang apa? Ciri-ciri kuntilanak banget katanya gitu ya kan. Terus akhirnya kita kenalan dan jodoh ya. Akhirnya setelah kita pacaran, gak lama pacarannya cuma kurang lebih 9 tahun. Akhirnya menikah dan puji Tuhan akhirnya sudah dikaruniakan 3 orang anak. Tapi yang ingin saya bagikan gini. Ketika kami pacaran, mulai perkenalan, makanya pentingnya pacaran untuk kenal seseorang. Di awal of course baik semuanya. Tapi sambil berjalan pacaran, mengenal dia, ternyata waktu berantem, waktu dia marah, amarahnya tuh sampai istilahnya pukul tembok dia. Dia kalau marah dia pukul tembok. Dia kalau marah dia banting barang. Saya dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih, dari keluarga yang istilahnya gak kenal kayak begitu-begitu. Mama papa saya kalau berantem gak kayak begitu. Dan saya mulai kenal dia, mulai tahu ternyata apa?
Ternyata dia dibesarkan dari keluarga broken family. Dan bukan cuma broken family. Ternyata dia itu menyimpan kepahitan karena masa lalunya. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Jika kita tidak mengerti bahwa hati kita pegang peranan penting dalam kehidupan. Setiap kita bisa aja ada tantangan yang bikin kita marah. Yang bikin kita kecewa. Tapi ingat, kalau kita tidak cepat-cepat selesaikan, itu akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan hidupmu, masa depanmu. Tuhan bilang apa? Yuk kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kita baca ya, keluarkan suara kita. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan ya. Baca yuk supaya iman kita timbul. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan nyuruh kita jaga hati. Karena apa yang di hati kita, itu adalah kehidupan kita. Kalau hatimu menyimpan kepahitan, hatimu menyimpan amarah, hatimu menyimpan kekecewaan. Entah karena dulu papa mama pilih kasih, karena dulu mungkin kita dibully sama teman kita, karena mungkin kita dikecewain, karena kita mungkin mengalami broken family. Kita kalau nggak jaga hati, sampai besar kayak begini, sampai youth kayak begini, saya meladeni banyak anak-anak youth yang hatinya broken, hatinya panas, hatinya luka. Dan hari ini kita mau belajar apa kata Tuhan untuk setiap kemarahan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena ternyata kemarahan adalah sebuah bom waktu yang bisa menghancurkan kita satu saat kelak. Mungkin sekarang belum kelihatan. Mungkin hasilnya sekarang kita masih terlihat biasa-biasa aja. Tapi di dalam sini, kalau didiemin bisa meledak satu saat. Firman Tuhan bilang apa di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Baca lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Tetapi sekarang marilah kita masing-masing membuang semua sifat hidup lama yang ada dalam diri kita. Seperti marah, membenci, menjelekan orang lain, serta ucapan kotor. Satu ayat lagi. Efesus 4 ayat 31. 1, 2, 3. Buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Janganlah bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Disuruh buang. Buang kemarahan. Buang kekecewaan. Buang sakit hati. Setiap kita di ruangan ini, gak ada loh saya percaya, yang gak pernah dikecewain sama orang. Semua kita di ruangan ini pasti pernah marah. Pernah kecewa. Pernah sebel akan sesuatu. Firman Tuhan bilang buang. Kenapa? Kalau gak dibuang, bahaya banget. Kalau gak dibuang, tunggu aja. Waktunya akan meledak. Itu yang namanya kebencian, kemarahan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja akan menghancurkan. Seperti lagu ya. Kalau zaman dulu saya gak tahu ya. Ada lagu meletus balon hijau. Dor, ya kan? Hati-hati loh. Kalau ternyata hati kita yang meletus ya. Kenapa bahayanya? Ini yang saya mau bagikan. Pertama, orang yang punya kepahitan akan masa lalu. Orang yang punya kekecewaan dan tidak segera untuk mengampuni atau tidak segera untuk menyudahinya. Maka pertama-tama yang akan meledak adalah diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Kok diri kita sendiri sih? Nih saya mau kasih contoh. Ada ransel ya, saya mau bawa nih ke sini. Ada Coca-Cola. Coca-Cola ini adalah kemarahan kita. Coca-Cola ini dalamnya ya adalah kepahitan hati kita. Bisa bayangin? Hitam warnanya, hatinya warnanya hitam ya. Bisa dibayangin kalau Coca-Cola ini dikocok. Percaya nggak kalau dikocok ini bakal meledak? Percaya? Percaya aja ya. Jangan dicoba ya. Kalau dicoba bisa semuanya basah kuyup. Lihat, dikocok. Tapi ya kan, ini bom waktu. Kita simpen satu persatu kemarahan.
Kecewa sama papa. Kecewa zaman dulu sama mama. Kecewa zaman dulu sama pacar. Kecewa, ya kan? Kita simpennya di mana? Simpennya di hati kita. Nih. Masuk ke hati kita. Kayak orang kalau bom bunuh diri, dia kan juga pakai ransel kan? Ya, ada yang ranselnya di depan. Tuh, dia bom bunuh diri. Dia bawa nih kemarahan kita. Kita bawa kekecewaan kita kemana-mana. Selama nggak kesenggol, nggak apa-apa. Selama nggak ada orang yang nabrak kita akan simpen di dalam kita aja kemarahan tersebut. Tapi tunggu sampai ada orang yang mulai nyenggol kita. Sampai ada orang yang mengecewakan kita lagi. Saya minta tolong deh, anak saya Jacob. Jacob kesini deh. Nah, kita kecewa sama papa kita zaman dulu. Kita kecewa ya sama siapapun juga. Tiba-tiba, wah, didorong. Ini di dalam nih Coca-Cola udah mulai goyang, ya. Terus udah kita jalan lagi. Tabrak lagi, wah, ya kan? Ini udah mulai goyang lagi. Bisa bayangkan udah mulai naik. Kita mulai marah, ya kan? Wah, ya kan? Kita mulai kecewa lagi, ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, satu saat kita akan meledak. Kemarahan kita yang pertama kena kalau orang pasang bom atau pergi bawa bom ransel kayak begini, yang kena diri sendiri. Coca-Cola ini akan meledak satu saat. Dan yang akan rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa saya katakan kita yang rugi? Karena akibat orang yang suka marah-marah, sukacitanya pasti hancur. Dia itu tidak akan menikmati sukacita. Waktu dia marah, coba waktu kita marah. Kita gak bisa lakukan apa-apa dengan benar. Waktu kita marah, gimana kita bisa menikmati kehidupan? Enggak bisa sama sekali. Kita kesel, kita pergi, kita keluar dari pesta. Kita gak mau lagi ada di tempat itu. Kita kabur, ya kan? Saya sekali lagi saya melayani pemuda-pemuda yang kepahitan luar biasa. Salah satunya saya ingin ceritakan. Pemuda ini dari sejak kecil dia itu digebukin sama papahnya. Kalau dia makan, makanannya gak habis. Sama papanya, makanannya itu piring-piringnya ditaruh di muka dia. Satu kali dia kecewa banget sama papahnya. Kenapa? Setelah dia digebukin sama papanya, dia dibawa ke kamar mandi. Dia dicelup, kepalanya di kamar mandi. Ya. Kemudian sejak itu dia berjanji. Satu saat kalau aku udah gede, udah besar, aku akan keluar dari rumah dan aku akan tunjukkan kepada papa bahwa aku bisa lebih sadis dari papa. Dan benar, kemarahannya meledak, ya kan? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mulai berkenalan dengan cewek-cewek. Dan dia sengaja untuk menghancurkan diri dia. Dia menjadi playboy terkenal. Dia ketemu dengan siapa aja. Sekolahnya hancur. Kuliahnya hancur, nilainya hancur. Dia mulai hidup malam. Dia mulai kenal dengan namanya dugem dan lain-lain. Pokoknya kacau balau hidup dia. Dan akhirnya yang hancur siapa? Yang hancur adalah diri dia sendiri. Sampai satu kali ketika dia kena narkoba. Ya, kena narkoba. Dan akhirnya mulai dilayani akibat dari kepahitannya. Kehancuran itu yang menimpa dia. Akhirnya ketika mulai dilayani, puji Tuhan. Tuhan kasih jawabannya adalah dia kena sakit AIDS. Dan sejak dia tahu dia sakit AIDS, dia tanya ke dokternya, berapa lama dok umur saya? Dan dokter bilang setahun lah. Dan dia bertobat, dia terima Tuhan. Di akhir hidupnya dia bertobat. Puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kehancuran, menghancurkan diri dia sendiri. Hari ini saya mau kasih tahu. Banyak kita mungkin yang luka. Banyak kita mungkin yang kecewa sama masa lalu kita.
Tapi jangan disimpan, ayo lepaskan. Lepaskan. Generasi sekarang saya lihat adalah generasi yang penuh dengan luka. Nggak kelihatan berjalan sekeliling dengan bom waktu, ya kan? Tetapi tunggu ketika mulai pacaran, seperti tadi saya cerita. Ketika suami saya saat itu jadi pacar saya, mulai pukul-pukul segala macam. Saya mulai berpikir, gak, ini ada sesuatu yang salah. Ini ada sesuatu yang luka di dalam kehidupan dia. Dan dia akui, karena memang dia kecewa karena orang tuanya berpisah sejak dia usia 3 tahun. Dia membawa luka itu di dalam kehidupan dia. Dan bukan itu aja. Kalau kita menyimpan kepahitan, ruginya apa lagi? Ruginya adalah bisa menjadi kebencian. Benci yang menggunung. Sehingga ketemu orang yang kita benci aja gak mau. Lewat orangnya, kita buang muka, ya kan? Nanti orangnya pergi, mukanya kita pasang lagi gitu ya. Karena kita benci banget sama dia. Terjadi begitu banyak. Dan ketika kita tidak mengampuni, Tuhan bilang apa? Tuhan juga gak bisa untuk mengampuni kita. Ini yang lebih ngeri lagi. Bayangkan kalau Tuhan gak ngampunin kita akan pergi kemana? Kita gak akan ke surga. Kita perginya akan ke neraka. Hanya gara-gara kita menyimpan awalnya kepahitan. Dan kita gak bisa ngampunin orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Saya mau cerita lagi kejadian nyata. Ketika saya menjelang pernikahan, saya ngeliat ada seorang ibu-ibu yang mau menjodohkan temennya dia ya. Ibu-ibu ini punya teman tapi usianya lebih muda dengan suami saya. Dengan calon suami saya. Saya kecewa banget dong. Saya bilang, aduh si ibu, saya kan ini pacar saya. Kenapa mau dijodoh-jodohin? Singkat cerita ya kan, setiap kali ketemu si ibu ini coba untuk mengalihkan pandangan suami saya kepada temennya. Disuruh pergi bareng, disuruh jalan bareng. Saya marah dong, ya kan gak bisa dong. Ngapain kok ngejodoh-jodohin orang yang udah punya pacar. Tanpa saya sadar, saya simpen kemarahan di hati saya. Saya marah sekali sama ibu ini. Saya kecewa banget sama ibu ini. Dan saya tidak buang seperti yang firman Tuhan katakan. Saya simpen di hati saya. Kenapa? Karena itu udah menjelang menikah. Dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Pada saat saya menikah dengan suami saya, ya, si ibu ini marah sama saya. Karena gagal untuk menjodohkan temannya. Setiap kali kita ketemu di jalan, di mana, suami saya disapa dengan sangat baik sekali. Begitu ketemu saya, mukanya langsung dibuang. Pokoknya dia gak peduli sama saya. Saya tidak buang kemarahan itu. Saya simpen di hati saya. Sampai ketika saya melahirkan anak saya. Anak saya masih kecil, masih baby, ya. Kemudian malam itu saya taruh anak saya di samping tempat tidur saya karena setiap malam kan harus dikasih susu. Saya taruh di kamar saya, di antara saya dengan suami saya di tempat tidur. Pada saat anak saya tidur, ya, setiap beberapa jam pasti kebangun untuk kasih susu untuk anak saya. Dan malam itu tiba-tiba kebangun saya. Dan saya cuma ingat saya harus kasih susu nih buat anak saya. Saya harus kasih susu buat anak saya. Tahukah apa yang terjadi? Kok saya rasa badan saya kepengen duduk dari tempat tidur. Ya udah saya duduk. Pada saat saya duduk, kok rasanya badan saya kepengen berdiri. Enteng banget. Saya berdiri. Pada saat saya berdiri, kok rasanya badan saya pengen melayang. Saya melayang. Dan saat saya melayang, saya lagi inget cerita-cerita di film. Orang yang melayang itu cuma orang yang udah mati. Yang keluar dari badannya, ya kan? Dan kemudian saya berpikir, jangan-jangan saya udah mati. Saya segera lihat ke tempat tidur. Dan pada saat saya lihat ke tempat tidur saya lihat saya masih tidur. Bayi saya ada di sebelah saya. Suami saya ada di sisi satunya lagi. Berarti saya sudah menjelang kematian. Terus roh saya terbang ke awan-awan. Sampai di awan-awan saya teriak setengah mati sama Tuhan. Saya bilang gak mau Tuhan. Saya gak mau mati dulu Tuhan. Dan yang saya ingat kenapa saya gak mau mati. Karena saya belum ngampunin ibu itu. Yang coba waktu dulu untuk menjodohkan suami saya dengan orang lain.
Saya marah sama ibu itu dan saya bilang, Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup lagi. Karena saya harus ngampunin dia. Saya harus ngampunin dia. Karena saya tahu kalau saya nggak ngampunin, pintu surga nggak terbuka buat saya. Dan saya tahu Tuhan akan berkata, kalau kamu nggak ngampunin orang lain, aku juga nggak akan ngampunin dosa-dosamu. Saya takut sekali. Sampai di awan-awan, di sebelah kanan saya ada malaikat. Terus sudah, saya memohon kepada malaikat itu. Saya bilang, tolong balikin saya. Saya nggak mau mati. Saya belum mengampuni, saya bilang gitu. Malaikat itu diam aja, ya. Semua putih awan. Dan dari sisi sebelah sana tiba-tiba malaikat kedua menghampiri saya. Dari sisi sebelah kiri saya. Kemudian saya memohon lagi kepada malaikat yang di sebelah kiri saya. Saya kata nggak mau mati, nggak mau, jangan bawa saya dulu, saya belum mengampuni. Lalu malaikat kedua menarik tangan saya. Ada tangga muter ke bawah, saya disuruh ikut. Dan saya kembali kepada badan saya terbangun dari mimpi buruk saya. Dan apa yang saya lakukan ketika saya bangun? Saya langsung mengampuni ibu itu. Dan saya katakan, Tuhan saya mau buang segala kepahitan. Saya mau buang segala kemarahan. Saya mau buang segala sesuatu yang jelek dalam hidup saya. Kenapa? Karena ternyata saya mau kasih tahu nih ya. Ketika kita udah ada di depan pintu pengadilan Tuhan. Kalau kita ternyata masih belum mengampuni. Mengerikannya luar biasa. Hari ini yuk, teman-teman, kaum muda, anak-anak muda, yes, I'm talking to you. Tidak sedikit dari antara kita yang luka. Nggak sedikit dari antara kita yang datang ke sini kecewa luar biasa. Nggak sedikit dari antara kita yang datang ke sini, you look good, you look handsome, you look pretty, cantik luar biasa. Tapi hatimu marah. Hatimu babak belur. Hatimu benci. Saya mau katakan, it's not gonna do any good for you. Nggak akan ada kebaikannya. Jangan simpan. Jangan simpan. Saya sekarang udah ibu-ibu. Saya juga banyak melayani kaum ibu. Ya, namanya perempuan kaya hati. Wanita tuh kompleks banget masalahnya. Ya, dan betapa banyak wanita-wanita yang udah nikah. Mereka juga banyak ngalami masalah di dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata di dalam pelayanan ini gak sedikit anak-anak muda yang juga datang di dalam pelayanan kami. Kaum perempuan ya, karena ini kan cuma khusus perempuan kalau yang pelayanan saya itu. Datang dengan luka hati yang sangat luar biasa. Seorang anak muda perempuan datang kepada saya dan berkata, saya benci sekali sama pacar saya. Saya katakan kenapa? Dan dia katakan, kami udah ikut bimbingan pranikah. Ditinggal sama dia. Saya bilang, Tuhan tunjukin. Kalau dia bukan milik kamu berarti. Saya katakan gitu. Tapi dia katakan, masalahnya adalah apa? Masalahnya, mereka sudah melakukan hubungan suami istri kata dia. Dan itu yang dia benci sekali. Dia gak bisa ngampunin diri dia. Dia gak bisa ngampunin pasangan hidup dia. Dan kebencian itu begitu besar dalam hidup dia sehingga dia berhenti datang ke gereja. Dia gak mau lagi datang ke gereja. Dia gak mau lagi kenal Tuhan. Dia benci dengan segala sesuatunya. Saya mau katakan sekali lagi. Setiap kita yang masih nyimpen kepahitan. Please teman-teman muda, anak-anak mudaku di tempat ini. Ayo hari ini seperti firman Tuhan katakan buang. Buang. Orang tua kita mungkin gak sempurna. Teman kita gak sempurna. Banyak orang dalam kehidupan kita gak sempurna. Kenapa? Karena memang kita masih hidup di dunia yang gak sempurna. Sempurna nanti kita ketemu kalau udah di surga. Yang penting adalah jaga hati kita. Jaga hati sungguh-sungguh. Supaya kehidupan kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ada amin? Jaga hati, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita izinkan ada kepahitan, yang meledak bukan diri kita aja. Yang meledak adalah orang-orang di sekeliling kita. Kalau engkau nikah kelak, setiap kita pasti pengen nikah.
Engkau yang jadi bapak-bapak, engkau belum ngampunin masa lalumu, engkau tahu apa yang akan terjadi? Engkau akan melakukan persis sama seperti orang yang engkau benci. Kalau engkau benci terhadap papamu, karena papamu dulu mungkin pukulin engkau, dan kemudian engkau tidak melepaskan pengampunan akan masa lalumu, maka tunggu aja. Anakmu akan engkau siksa sama seperti apa yang bapakmu pernah lakukan terhadapmu. Demikian juga jika seorang wanita, engkau dilukai mungkin ya oleh ibumu, engkau akan melakukan persis apa yang ibumu lakukan terhadapmu. Kenapa? Karena kepahitan. Jangan sampai kita mumpung masih muda nih, jangan sampai hidup kita dikontrol oleh kemarahan kita. Jangan sampai hidup kita dikontrol oleh kepahitan kita. Karena kasihan. Yang meledak bukan cuma kita. Yang akan kita ledakan adalah pasangan hidup kita. Yang akan kita ledakan adalah anak kita. Yang akan kita ledakan adalah orang-orang di sekeliling kita. Singkat cerita, ketika akhirnya kami berpacaran, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, my husband, waktu itu masih jadi pacar, dia butuh pertolonganmu Tuhan. Dia butuh pertolonganmu. Saya gak tahu gimana caranya, karena dulu kita belum terlalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu kita masih kuliah segala macam, belum rajin ke gereja. Saya sendiri ke gereja, dia masih belum mau ke gereja. Saya pertama kali pacaran, Mama udah bilang cari pacar harus yang ke gereja ya. Jadi waktu pertama kali saya ajakin dia ke gereja, dia mau ikut ke gereja. Tapi begitu udah pacaran beberapa lama, udah gak pernah datang ke gereja lagi. Terus saya bilang, kamu dulu di gereja pertama-tama ikut sama saya. Bahkan kamu husuk banget. Waduh, doanya sampai kayak merem-merem. Kata dia, bukan doa, ngantuk. Kata dia gitu ya kan. Ternyata ketahuan begitu pacaran, juga udah gak ke gereja ya. Kepahitan yang luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan jawab doa saya. Satu kali kami diperkenalkan dengan sebuah gereja. Gerejanya gak besar. Mungkin hanya sekitar 70 orang. Tapi pulang dari gereja kita main basket sama-sama. Kita main badminton sama-sama. Penuh dengan kekeluargaan. Dan karena dia suka main basket, jadi dia bilang, oh saya ikut deh dengan kamu ke gereja itu. Ya udah saya ajak ke gereja itu. Dan dia senang dan akhirnya dia datang ke gereja hanya karena pulang gereja main basket. Satu kali mereka mengadakan retret. Kita daftar ikutan retret. Ya udah kita daftar ikutan retret. Udah dong. Ternyata retretnya adalah pemulihan hati Bapa. Bagaimana diceritakan bahwa kita gak punya Bapa yang sempurna di muka bumi, tetapi kita punya Bapa yang sempurna di atas sana. Lalu pendetanya panggil untuk altar call. Siapa yang mau ke depan altar call? Pacar saya, yang sekarang jadi suami saya. Yang begitu pahit di dalam kehidupannya dengan masa lalu dia. Yang dia simpan begitu lama. Dia langsung maju ke depan. Pendetanya bilang gini kepada dia. Anggap saya papa kamu ya, kata pendetanya. Pak pendeta ini bilang gitu. Lalu dia peluk suami saya. Pendeta ini berkata, ampuni papa ya, ampuni papa ya. Saya kaget sekali dengan reaksi dari seorang anak ini, ya pacar saya itu. Yang dari kecil udah kecewa dengan keluarga yang broken family. Yang papanya udah gak perhatikan dia lagi. Yang papanya hidupnya berantakan, saudara terkasih. Reaksinya adalah apa? Nangis, teriak-teriak, saudara. Dia nangis kenceng banget sampai akhirnya dia jatuh ke lantai. Dia pukul-pukul lantai. Pendetanya tetap mengasihi dia dan berkata, Papa tahu lukamu. Papa minta ampun ya. Wah dia nangis, dia nangis, dia nangis. Dia nangis, dia keluarkan semuanya. Sampai selesai altar call, dia masih nangis. Sampai harus dibawa ke ruangan khusus. Oleh pendetanya dilayani. Tapi yang dahsyat apa? Yang dahsyat adalah setelah dia ngerti bahwa kemarahan, kebencian
yang disimpan di hati tidak akan membawa kita kemana-mana. Dan dia serahkan, dia ampuni papahnya. Di retret itu, hidupnya diubahkan Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Hari ini I don't know, mungkin ada di antara kita, teman-teman pria, teman-teman wanita di tempat ini, yang kau hari ini berkata, yes, I hate my dad. I hate my mom. I hate someone lah. Ada orang tertentu yang kita benci. Kalau hari ini Anda mau simpan itu, bom di dalam hidupmu, tunggu aja. Gak akan ada kebaikan yang akan terjadi di dalamnya. Justru kehancuran. Hari ini, I don't know. Ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini mau khotbah di youth. Kenapa ya Tuhan kok taruhnya di hati saya adalah hal ini? Mungkin gak semuanya punya kepahitan. Tapi saya percaya ada orang-orang tertentu di tempat ini. You need healing. Kau butuh kesembuhan hati. Dan percaya kata saya. Waktu hati kita sembuh. Tuhan akan pakai kita kepada tempat-tempat yang bernama kemenangan. Tempat-tempat yang bernama powernya Tuhan yang luar biasa. Dan hidupmu akan diubahkan Tuhan berbalik 180 derajat. Dan kau akan melihat kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau sehat secara spiritual. Dan pada saat engkau sehat secara spiritual, sehat secara emosi, hidupmu akan terus naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Untuk meraih masa depan yang gemilang. Berikan pengampunan hari ini. Jangan simpen. Jangan simpen amarah. Forgive. Ampuni. Gak ada orang yang sempurna sekali lagi. Ya. Tetapi pengampunan kita. Itu seperti ahli penjinak bom. Yang akan menjinakkan bom meledak itu. Dia akan jinakkan amarah-amarah di dalam kehidupan kita. Gak jadi meledak, saudara terkasih. Tetapi yang ada kebalikannya. Holy Spirit, Roh Kudus. Yang akan mengisi hati kita. Sehingga hati kita, ya. Tadi contoh seperti di sini. Isinya bukan lagi kita bawa. Karena kita buang hari ini kita bilang, God, aku gak mau lagi simpan kepahitan. Tetapi Holy Spirit mulai mengisi hati kita. Ada buah roh yang mulai akan tampak. Kita gak akan lagi jadi pribadi yang pemarah. Ya, kita akan mulai muncul yang namanya buah. Mana ya buahnya? Ini dia. Tendeng, apel ya kan. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Dan tahu, kalau ditabrak lagi sama orang, udah beda. Waktu kita hatinya udah pulih, ada orang kecewakan kita. Yang keluar bukan itu. Yang keluar bukan amarah tadi. Tetapi sekalipun dikecewakan orang, disakiti hati sama orang, kita tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan balas kejahatan dengan kebaikan. Kita akan perlakukan orang seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dan ingat sekali lagi, kita semua pengen menikah kan? Pada saat kita menikah, engkau akan mulai membangun satu rumah tangga, keluarga yang sungguh-sungguh penuh dengan buah roh di dalamnya. Dan engkau akan menyelamatkan generasi ke bawah, generasi seterusnya, luar biasa. Sekali lagi tadi saya katakan di awal, sepertinya kita datang single di tempat ini. You're not single. You're not single. Karena ketika engkau menikah, Tuhan akan kirim di dalam kehidupan keluargamu. Mungkin ada yang punya 1 anak, ada yang punya 2 anak. Mungkin yang suka kesebelasan, anaknya banyak, yang suka sepak bola ya kan. Dan percaya, ya kan. Kalau kita besarkan mereka dengan kasih yang luar biasa, engkau akan punya anak-anak yang bertumbuh, memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga seperti doa Bapa kami berkata, terjadilah seperti di surga di bumi. Terjadi dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Ada surga di keluarga kita. Hanya dengan pengampunan. Hari ini saya rindu. Kita mulai cek hati kita yuk. Kita mulai lihat hati kita masing-masing.
Saya nggak tahu, saya rasa ada di tempat ini yang engkau itu sebenarnya udah marah banget, pahit banget, kecewa banget dalam hidupmu. Cek hati kita. Biar Roh Kudus yang bekerja. Supaya apa? Tidak ada ledakan-ledakan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi engkau hari ini harus saya katakan, keluar dari ibadah ini. Bebas, lepas, merdeka. Jangan izinkan kemarahan itu ada di dalam hidupmu. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami datang saat ini Tuhan. Dengan hati kami masing-masing. Tuhan Yesus Kau tahu persis siapa-siapa yang datang pada sore hari ini. Hatinya luka. Hatinya kecewa. Kau tahu siapa-siapa yang datang ke sini berasal dari broken family. Keluarga yang berantakan. Kau tahu ya Tuhan, siapa yang datang ke sini Tuhan? Dibully. Dari kecil rasanya gak pernah dapat keistimewaan. Selalu disingkirin. Kau menjadi orang yang mungkin gak punya teman. Kau adalah orang yang mungkin gak seperti teman-teman lain yang kelihatannya istimewa, banyak teman, diundang pesta, diundang pergi bareng. Kau selalu sendirian. Teman-temanmu sepertinya gak kepengen main dengan kau gak populer. Mungkin ada di tempat ini yang kau begitu kecewa sama papahmu. Engkau dibedain. Papamu affair, papamu mungkin jahat sama mamahmu. Papamu gak perhatikan keluarga. Bahkan papamu meninggalkan keluarga. Mungkin ada di antara anak-anak muda di tempat ini yang orang tuanya divorce, orang tuanya cerai. Mungkin ada anak-anak muda di tempat ini yang kau kecewa sama teman, kau marah sama teman. Kau putus asa. Dan hari ini, saudara, ada Roh Kudus yang ingin menyembuhkanmu. Hanya orang yang ngaku sakit yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita bilang hari ini sama Tuhan, yes Lord, I need you Lord. I need you. Untuk buang setiap kepahitan, kemarahan dalam hidupku. Saya percaya Roh Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, gak usah lihat kiri kanan. Semua tundukkan kepala. Apabila ada yang ingin didoakan, karena engkau tahu engkau punya kepahitan, karena engkau tahu engkau punya kekecewaan, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat engkau. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kita berlelawaya sih, kita payakan nama sih, kita dada. Kau lihat Tuhan, kau lihat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau lihat Tuhan. Tangan anak-anakmu Tuhan yang ditaruh di dada mereka. Di mana mereka mengakui ada kemarahan, ada kebencian, ada kepahitan hati, ada luka, ada kesedihan Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan hari ini mereka mau akui itu di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu jika mereka simpan kemarahan ini, jika mereka simpan kepahitan ini, akan menjadi satu bom yang meledak satu saat. Dan kami gak mau itu Tuhan, kami gak mau Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini Bapa, biarlah setiap anak-anakmu datang kepadamu ya Tuhan. Membawa luka hati mereka, membawa kemarahan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba yakin Allah sanggup untuk memulihkan. Allah sedang memulihkan. Allah sedang menyembuhkan setiap luka hati anak-anak-Mu. Allah sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Yang buat menaruh tangan di dada. Saya mau Anda angkat kedua tanganmu.
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan saat ini Bapa, surga terbuka. Surga terbuka. Percaya, hari ini kau dibebaskan dari luka hatimu. Kau dibebaskan dari amarahmu. Kau dibebaskan dari kebencianmu. Engkau dibebaskan dengan satu perkataan. Yaitu engkau siap untuk mengampuni. Kau harus siap untuk mengampuni. Hari ini, siapa yang kau benci? Nama-nama siapa yang kau benci dalam hatimu? Hari ini saya mau tuntun saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, ikuti semuanya dalam hatimu. Tuhan Yesus, hari ini saya melepaskan pengampunan kepada, sebutkan nama orang yang kau benci. Orang tersebut ya Tuhan, lunas terbayar. Saya gak akan ingat lagi dosa-dosa dia. Saya mau lupakan, saya mau memberikan pengampunan kepada papa saya, kepada mama saya, kepada orang ini ya Tuhan, kepada masa lalu saya, bahkan kepada diri saya sendiri ya Tuhan, yang mungkin sudah melakukan kebodohan, yang saya benci. Saya lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, yes Lord. Kau dengar Tuhan, anak-anakmu melepaskan pengampunan. Anak-anakmu melepaskan pengampunan pada saat ini Tuhan. Yes, ada kelepasan. Yes, ada kebebasan. Yes, ada pemulihan terjadi. Engkau hari ini dibebaskan. Engkau bukan cuma melepaskan pengampunan kepada orang tersebut, tetapi keuntunganmu terjadi untuk dirimu sendiri. Engkau dibebaskan dari penjara kepahitan hidupmu. Kau dibebaskan dari kepenjara yang memenjara hidupmu karena kesebelanmu, karena kebencianmu. Engkau lepas, engkau bebas, engkau merdeka. Engkau adalah orang-orang yang merdeka. Tuhan, hamba serahkan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Hati mereka Tuhan, jagai Bapa. Karena dari hati mereka terpancar kehidupan. Hati yang mengampuni, terpancar kehidupan yang merdeka. Dari hati yang mengampuni, terpancar kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah dilepaskan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.